الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقرابة إلى رسول الله وسلم إلى أرواح أولياء الشريف وسلم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى خالد الكبرى ثم إلى رفاته وتزارع ثم إلى رسول الله حسن والحسين ثم إلى أرواح المقدم محمد بن علي وأصولهم وإبراهيم ثم إلى أرواح مطوب الرباني الشيخ عبد القادر الأجلي ثم إلى أرواح محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح الشيخ عبد الكريم السمن المالي ثم إلى أرواح Pada Rasul bin Abdullah Kalam bin Al-Banjari ثم إلى أرواح الشيخ نبيس بن إدريس البنجري ثم إلى روحي بن حاجي إسماعيل البنجري ثم إلى روحي محمد زيني بن عبد الغني البنجري ثم إلى روحي حاجي مقصد بن حاجي رملي ثم إلى روحي الشيخ عبد الله الشيخ وخصوصا إلى روحي مربي روحينا وخصوصا إلى روحي مربي روحينا ثم إلى روحي ثم إلى روحي أن يتغشوا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وبعلومهم وخصوصيتهم وحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي بسر الفاتحة. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال معالي إبراهيم الله تعالى ونفعنا وبعلومه من الدارين آمين. Kita sambung pelajaran kita yang minggu dahulu, Al-Iqa, kemudian kita masuk bab Adabul Majalis. Sebelum kita melanjutkan sama-sama, kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang mana Allah masih berikan kepada kita taufik dan hidayah, berikan kesehatan serta umur yang panjang sehingga sama-sama kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam acara rutinan, yakni membaca Maulid Al-Habsyi. Kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, yakni belajar tentang ilmu agama. Mudah-mudahan berkat kita berhadir di sini senantiasa dosa kita, dosa kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa guru-guru kita, jiran tetangga kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat dunia dan akhirah, dimurahkan rezeki yang halal, dipanjangkan umur untuk taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita sambung Adabul Majalis, yakni adab berkumpul di majlis. Jadi kita di majlis ini bukannya hanya berkumpul, hadir maulid, hadir di majlis zikir, hadir di majlis bacaan Al-Quran, berkumpulan hadir di majlis yasinan atau haulan. Itu ada adabnya.
penting adabnya kayak apa kita duduk di majelis. Di antaranya majelis ilmu, zikir, sholawat maupun majelis Al-Quran. Adab berkumpul di majelis. Tiap-tiap orang yang akan mendatangi majelis itu hendaklah berpakaian rapi dan bersih. Jadi siapa yang hendak hadir di majelis itu hendaklah berpakaian bersih dan rapi. Bahasa kita berbungas-bungas, berminyak haram. Amunnya kada mandi hulu nyar tulak. Tapi ini mandian seperti ini lah. Artinya karena kita hadir di majelis ini, lebih-lebih lagi apabila di majelis maulid, majelis zikir ataupun majelis ilmu agama. Jadi kita yang menghormati ilmu, menghormati maulid Nabi, bersih-bersih pakaian, baju, salawar. Yang penting lagi apa? Yaitu baudu. Jangan kada baudu apabila kita hadir di majelis-majelis ilmu atau majelis salawat dan zikir. Bukan karena bermegah-megah dan sombong, tapi kita berpakaian berindah-indah, berbagus-bagus, berbungas-bungas. Jangan hendak sombong. Ini tulak ke majelis baju hanyar umpama tulah, atau tulak ke majelis salawat berbaju hanyar-hanyar, bakupiah hanyar, baju tapi hanyar, salawat hanyar, tapi tujuannya sombong, berarti itu hatinya rusak. Artinya ada bisi sifat sombong. Jadi maksudnya pakai pakaian hanyar itu baharum-harum, jangan ada sifat sombong di hati, tetapi adalah selaku menghormati majlis dan mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya bila kita berpakaian yang bagus-bagus menghadiri majlis tadi semata-mata untuk menghormati majlis. Kenapa maka berpakaian bagus? Ini orang bermaulidan, kita bagus-bagus pakaian. Ini orang maulidan bodoh. Ini orang maulidan, jangan begayaan kita. Nah, kenapa? Karena mengambil adab mbak membaca maulid. Ini ada ilmu, dibicarakan ilmu di majelis ilmu, jaga adab. Jadi kita di majelis itu menghormati majelis, bukan menghormati orang yang membaca maulid. Nah, apalagi apabila orang rajin tasmiyah kah dibacakan innallaha astafa Adam wa Nuh. Bila orang mengaji, ini mengaji juga diambil. Artinya orang membaca Al-Quran di rumah mengarani anak diambil bapak diri aja orang didengarkan ayat Quran. Artinya kita itu waktu dibacakan ayat Quran ada adab lalu mendengarkan, kecuali keuzuran, apalagi ada main HP apa segalanya, kecuali ada kepentingan. Ini bermaulid, majlis ilmu, majlis zikir, batasmiyah, nambujang-bujang, isan bawiyaan lawan ayam. Itu penting kah? Ada penting. Jadi amunnya bisa pacar, nambujang. Bila hendak bermaulid, kena dulu untuk kami hendak bermaulidan. Bilanya sarek ambihan kita. Ya lah boleh. Nah jadi kita adab HP kulun bisa baca Isra Mi'raj. Baca Isra Mi'raj di rumah, duduk di murah lawang berkuan. Nah bos-bos yang dibaca kisah maulid, nang membaca ini kada gila hormat, kada gila hormat, kada hendak minta hormat. Mana adabnya lawan Rasulullah. Nah waktu kita baca Isra Mi'raj mengisahkan, sedangkan Abu Jahal Abu Lahab kah yang ada percaya lawan Rasulullah? Abu Jahal itu kada percaya tentang Isra Mi'raj.
Berarti orang itu termasuk pada percaya ketika dibacakan Isra Mi'raj. Seandainya percaya, hormat benar. Oh, ramai kisahnya gitu. Ini pos berukun. Ini moral uang nggak pulang. Jika diambil kurang lebih. Baca maulid Nabi. Usahakan jangan ada yang beruku. Kena ibu maulid biar hendak 5 sekali bisa. Jadi yang nangat lagi, ya boleh. Ada juga kita baca manakib aulianya Allah. Urusan kurang baca manakib juga diambil. Nah, artinya tuh kurang adab. Kenapa hendak mendapat ilmu bermanfaat? Adabnya aja kan ada. Kan usah kita. Dalam kitab Ta'lim wa Ta'lim itu ada kisah. 2 orang menuntut ilmu, gurunya sama, pintarnya sama, bedanya apa? Seikong ini bila membaca kitab menghadap kiblat bodoh, nah seikong tuh bodoh ya, cuma kadang menghadap kiblat. Bila buli kampung, bayar buli kampung nomor 2 tadi, seikong jangan alim, seikongnya ada. Nang alim tadi apa? Karenanya takzim dengan kiblat, membaca kitabnya, menghormati kitab tadi. Menghadap kiblat terus, bila mutalaah menghadap kiblat, bila mutalaah menghadap kiblat. Bulik ke kampung jadi orang luar biasa. Kenapa? Karena adabnya tadi. Kayak hendak anak menjadi orang alim, dibacakan apa? Membaca orang tuh membaca manakib olehnya Allah. Bos beruku, berarti pahamannya tuh kada ketujuh lawan wale tadi tuh. Berarti kada kawa Allah Ta'ala berikan anak tu nang alim, nang bakti, nang bagus. Abahnya juga itu ujar orang. Artinya kada mesti juga bang abahnya gitu, anaknya kayak itu kada mestilah. Jadi itu adab mensyukuri nikmat Allah. Jadi bila kita itu berindah-indah boleh bagus-bagus, tapi semata-mata mensyukuri nikmat Allah. Wah inilah teh orang sarwan harat-harat mereknya. Cuman mun kita ini seperti Jepang tahu merek nah hanyar nah harat ngaran baju maharaja larang harganya maharaja dan ada yang ohnya bila sarwanan melalakian bareng tulak sana capal lagi ujar nabi ini abahnya ada tersada hanyar aku nukarkan pakai kada penting dua menyabah nyanyarnya penting makan gejong. Ya lah kok makin banyak masuk piring makin gejong makan. Sandal hanyar takut tanda pubrok makanya kada kun pakai sandal hanyar lalu sandal capal rancak naik nih rancak makan takutan sandal hilang pasaran sandal capal. Ada yang bibinian pulang wah ini sarwan boleh kan pakai baju hanyar boleh, cuman apa mensyukuri nikmat Allah, jangan hendak bermewah-mewahan, bagak-bagakan, bersombong-sombongan, baharat-haratan kada boleh. Itu ngarannya sombong. Tulak sarwan harum bener, harum tulak sarwan bunga harum babopor bagincu bacalak mata alis kaneng kayak kumpang parang di rumah ya Allah ujarna laki napai umamu di rumah awak nak kayak bau sabut berendam sudah sarwan harum bener. Jadi tukarkan himbuli bini supaya harum umanya di rumah tuh kada suah habis himbuli tukarkan terus. Ya lah kak. Jadi wani berkisah, mun berkisah wara kada makan. Jadi umanya tu pada hilaros, anu umanya tu bisa kita tagih gincu rusak kan. Jadi biar kita kada usah begincu umanya neng kada begincukin bunges. Nah, jadi umanya arai dua ni nukar gincu. Hendak menukar pupur. Jadi biar kita anu umanya kada usahakin berpupur. Awak bunges juga sudah mana putih. Ini harus penikmat. Jadi umanya tuh 2-3 hari terlambat nukar pupur kada bapak. Nukar pupur na murah mayo. Tapi sesuaikan banglah. Namun bini pas-pasan nukar pupur nang larang. Emas glow. Mas bulu tuh apa ya kah? Mas bulu
MS Glow. Mas Glow. Itu sekali pakai langsung putih. Mas Glow tak. Sadang atau kan umumnya ada langsung putih. Untuk pipa. Jadi amunnya kawa bungus itu di rumah dulu. Hendak saruan di rumah baca ramen. Hendak turun di kaca baca ramen. Hendak naik ke sebelum motor kaca sepion baca ramen. Turun iya pulang. Cara minta ada tahu lagi. Nah jadi kita berpakaian yang bagus-bagus itu hadis nikmat apa mensyukuri nikmat Allah. Berisi yang hanya pakai. Apabila masuk terlebih dahulu memberi salam kepada yang hadir. Nah jadi bila kita masuk di mana ada majelis itu, amun wadah kita nih kada pakai lagi. Kenapa? Bila saruan, menghadang orang berkumpul. Dia denang assalamualaikumnya masuk. Jadi seorang nih hendak ya assalamualaikum. Kurang asa ngalih juga jadi pakai nang ada juga. Karena assalamualaikum sebujurnya adab kita nang bagusnya assalamualaikum. Masuk amunnya waktu majelis ini, waktu pemaulidan, waktu belajaran jangan mengucap salam. Dan baik pula bermusafahah dengan mereka. Jadi assalamualaikum, nah salaman sampai duduk di situ. Nah gitu. Dan hendaklah ia duduk di tempat yang kosong dan tersedia, yaitu jangan memindah orang lain atau dengan bersasak-sasak di antara mereka, kecuali jika mereka ridho kepadanya. Jadi mau kita masuk orang tuh sudah rapat orang duduk aja mengitar-ngitar, apalagi kakanak kah tidak boleh. Ya bisa kakanak dulu masuk ke rumah hendak saruan dipindah. Memindah kakanak tadi kada boleh. Kenapa? Karena sudah duduk di situ. Jangan dipindah lagi. Seorang lambat datang saruan. Tapi begini orang ketujuh lambat nyaman diambil tu aja lain tujuannya. Nak nangkop piring orang. Nangkop piring. Mun wahine orang maruhan jarang ada bubur kacang. Bahari macam-macam. Pada kipeng, bubur kacang. Wahine daging. Paling kurang patin. Nah wahine nih. Jadi nah jadi artinya biar lambat tetap dapat bahari ulun masih ingat. Bila saruan diambil kada dapat banyu gula. Mana ada orang menjual aqua ngene bahari. Jadi rancak saruan minum ngarumah sepanjang-panjangnya gulu. Ya ngarumah minum rancak bahari. Oh ini kan lagi orang kekurangan banyu bila maruhan. Jadi je kekawala orang maruhan tu jangan diambil berdulu-dudukin. Naik ke rumah orang karena apa rumah ini menyediakan tempat. Sudah apa ngaranna tempat yang disediakan disuruh orang dudukan. Tuan rumah beriuran naik, menyuruh naikkan. Ada aku naikkan. Beri orang masuk suruh cepat naiklah. Nah jadi tadi kita bila masuk ke majlis itu kada boleh bersasak-sasak, kada boleh apalagi sampai memindah orang. Hendaklah ia duduk di majlis itu dengan rapi dan beradab. Artinya rapi beradab di majlis itu. Baik majlis maulid ataupun majlis ilmu. Maulid dibaca keluar masuk. Belajaran keluar masuk. Napanya juga dia kan artinya tu mungkin ada bahajatan, tapi munnya ada hajat ada apa? Ada keperluan kada apa. Nah, jadi disuruh kita itu ada majelis yasinan kah, maulid kah, Al-Quran kah, baca Al-Quran zikir kah. Jika ia melihat sesuatu yang mungkar hendaklah
apabila ia melihat sesuatu yang mungkar di hadapannya, hendaklah ia dipertahankannya dengan tangannya sendiri atau dengan perkataan jika ia dapat. Artinya bila ada kita melihat orang ada kemungkaran, artinya berbuat maksiat di majelis itu, langsung kita tagur munnya kawa. Tapi di sini suruh pakai tangan munnya kawa. Sekurang-kurangnya dimentahnya yaitu dengan hati. Artinya amunnya kada kawa pakai tangan, pakai muntong ditagur, kada kawa juga ditagur pakai hati. Umpama di majelis maulid atau di majelis ilmu, kan kada pantas kita main HP bisi-bisan, apakah yang kada ada kepentingan atau bagaya atau pepandiran yang kada penting. Jadi bagi orang yang melihat tuh berdiam. Nah, itu kan menegur, memberi nasihat. Bagi orang yang mampu yang menegur lawan tangan, pakai tangan. Baginya mampu lawan muntong, pakai muntong. Kayaknya kada mampu juga, ingkari di hatinya bahwasanya perbuatannya itu kada bagus, kada baik artinya. Janganlah ia turut berbicara barang yang tiada berfaedah atau mengumpat orang dan tiap-tiap yang menjadi dosa atau perbuatan yang membuat dosa. Apakah misalnya atau maruhan dengan sok kawan dihiga ditumpahi diberi lumbuk bahari bila mati lampu banyak lumbuk. Bila mati lampu siap-siap dengan sok ibak lawan lumbuk bahari ini kan ada lagi jarang empat mati lampu. Lumbuk larang jadi orang kulir lagi lah lawan orang ini jarang merawan dengan sok banyak nang karena penyakit emah ada ini jadi orang kulir merawan dengan sok lawan hayam nyaman mencari lah. Hintalu itek banyak aja kita nyaman. Artinya nyaman aja lauknya tuh terserah aja. Dan janganlah menghina orang semajelis dengan dia. Umpama ada kawan datang di majelis tuh, kopiahnya buruk, berbisik tiga, tu lihat kopiah yang terlalu kutuan di bawah. Atau bajunya buruk, atau bajunya rabit, jangan disambut berdiaman aja. Kada boleh itu menghina orang, menghina kawan. Bagi kawan yang hadir di majelis ini, semajelis, baik semajelis salawat atau semajelis ilmu, jangan ada menghina kawan di majelis. Kalau perlu beri semangat. Biar kopiahnya yang terlalu kutuan, puji, hanya kopiah hikam nih, bagusnya mana nukar. Jadi ada jahimong kawan, dipuji gitu nah. Tapi mun kawan hirang jangan dipuji putih. Itu kadang memuji itu menghina. Yang ini sampai beri diam aja. Dahulu lagi kami di Pamangke ada kawan orangnya kadang mawanda mulai ujung rambut sampai ujung betis kada ada nang putih kecuali panau. Bahasanya tuh nampak ada putihnya ya lah. Jadi kawan ini berkisah nyambat ngarannya si putih. Siapa si putih? Sekalinya pas yang tadi. Jadi itu bukannya memuji kawan tapi menghina. Kenapa? Karena bahasa mantiknya itu kada sesuai. Ngomong kita memuji, kenyataannya lain. Nah, jadi jangan pakaiannya kah, orangnya kah, bajunya kah, kopiahnya kah, kada boleh kita menghina, kada boleh kita mencaci maki. Boleh jadi ia lebih banyak pengetahuan dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kawan nang kopiah buruk entalo kuatuan tadi kebanyakan wudu, rambut awak basah, kopiah dipakai pas entalo kuatuan. Namun kita ini kopiah bersih dipakai seminggu sekali aja, hari Jumat orang pakai ke masjid.
wajar juga hintalo kutuan. Nah jadi boleh jadi kupiah kawan nah hintalo kutuan tadi karena inya kan mau betul wudu, bila betul wudu lalu rambutnya ini tahu basah kupiahnya ini lalu hintalo kutuan. Boleh jadi inya tahu sembahyang. Nah sembahyang tahajud gawiannya ada seorang kada sembahyang tahajud kada tahajud para dan janganlah memuliakan seseorang itu karena kekayaannya. Bila ada orang itu naik ke majelis itu lambat, datangnya lambat, yang naik itu orang sugih, kita ini merasa orang sugih lalu berdiri menghormati atau bersalaman atau mencium tangannya, tapi kita mencium itu karena kesugihannya, itu kada boleh. Tapi kalau inya umpama pembekal RT karena orangnya termasuk pemimpin yang dimuliakan atau camat, boleh kita berdiri menghormati karena dia karena kepangkatannya, atau ulama atau orang alim atau orang soleh, boleh kita menghormati. Bila orangnya alim, orangnya soleh, sugih, lalu kita berdiri karena kesugihannya, lalu kita menghormati karena kesugihannya, maka sepertiga agama kita hilang. Jadi ini tergantung niat kita. Kita menghormati orang itu karena kenapa? Karena ilmunya kah? Karena kesolehannya kah? Karena pangkatnya kah? Karena ia penjabatnya kah? Penjabat itu sunat kita menghormati. Aku paham misalnya ada seorang penjabat bupati datang, hormati kita secara berdiri kah? Ada bapak disambut nang secara sambutan yang meriah, ada bapak. Asal jangan karena kekayaan si bupati tadi. Bila hati kita cenderung karena kekayaan seseorang tadi, lebih baik kita jangan menghormati. Karena kenapa? Akibatnya sepertiga agama kita hilang. Dan janganlah memuliakan seseorang itu karena kekayaannya. Yang demikian itu melemahkan akan agama dan menghilangkan sifat muru'ah. Yakni sifat muru'ah itu artinya bahasa kita tuh apa ngarannya? Wibawa. Jadi kita tuh kada ada wibawa lagi kan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tawadda'a ala waliyin liginahu faqad dhahaba thulutsa dinihi." Jadi ujar Rasulullah, barang siapa yang merendahkan diri atau tawaduk atau menghormati atas orang yang kaya karena kekayaannya, maka sungguh telah hilanglah 2/3 agamanya. 2/3 agama kita tuh hilang. Artinya 2/3 itu iman kita tuh berkurang. Jadi kita sifat tawaduk karena apa? Karena lawan orang sugih karena kesugihannya, menghormati karena kekayaannya. 2/3 agama kita tuh hilang. 2/3 agama hilang. Amung kita lah, bila ada bisa kawan orang sugih, ketujuh mengawani. Bila kawan pas-pasan, ada pun mengawani. Bahkan kawan nang sugih lawan nang kada sugih, lebih nang sugih inya mengawani daripada kada. Jangan disamakan aja. Tapi pun kita memuliakan karena inya agamanya, karena inya bagus kawan kita, kada apa-apa. Tapi pun karena kekayaannya, kesugihannya tadi, 2/3 agama kita hilang. Ketujuh, apalagi mau sugih lah. Sudah sugih, bila makan dibayarikannya, bila minum upi bayarikannya, rokok ditukarkannya. Ketujuh benarnya mengawani. Ada nang kawan hidupnya pas-pasan, kasihan mengawani kan dia, kada dikawani, jadi kada boleh lah. Artinya kita itu sama aja, nang sugih kan, nang kada sugih kah. Bila inya mati, bungkus kain kafan, bila mati mandi pajal buah tanah, mandi pajal kalau dari buang orang. Nah, artinya sama aja. Barang siapa yang merendahkan diri atas orang kaya karena kekayaannya, maka sungguhnya telah hilanglah 2/3 agamanya. Maksudnya Nabi melarang
menghormati dan memuliakan orang kaya karena terpengaruh dengan hartanya yang banyak itu, atau karena mengharap-harap kegemarannya seperti kelakuan orang yang tomak. Artinya bila orang itu sugih ketujuh kita menghormati, saya kira kena karena kita menghormati marakati lalu nang banyak harta tadi lalu memberi lawan kita. Bila hati cenderung ke itu tujuannya, maka 2/3 agama kita hilang. Amunnya dari tujuan apa-apa ada Bapak. Jadi maka kita itu seolah-olah menghendaki harta yang dimiliki orang nasugih tadi. Orang tadi banyak duitnya tidak diharap-harap, hartanya tidak diharap. Artinya kita termasuk orang yang tamak. Dia merendah dan dan tunduk kepada orang yang berada karena mengharap-harap pemberian. Jadi seolah-olah kita tuh tunduk, hormat lawan orang nang bisi harta tadi, nang sugih, nang kaya tadi, seolah-olah kita mengharapkan pemberian orang itu tadi. Tetapi jika kita berhubungan dengan orang nang kaya itu karena hendak bernasihat atau karena diundangnya, artinya wah sugih tadi supaya nya mengundang kita, lalu kita kau beri nasihat, nang sugih lah banu sedekah, lalu kau kita kita menasihati, nang sugih bersedekah, nang sugih bila banyak bisi duit, bisi harta berceket. Jadi tujuan kita itu supaya kita memberikan nasihat, atau supaya atau orang nasugih tadi mengundang kita datang, itu kan Bapak. Yang demikian wajarlah kita mendatangi dan hormat kepadanya, wajarlah karena si din tuan rumah, kita ini tamu, lalu kita menghormati tuan rumah, menghormati ampun rumah. Nah jadi kita ini cukup gitulah jamnya habis. Jadi kita insyaallah ulang sedikit. Insyaallah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kawan kita mengamalkannya, mudah-mudahan berkat kita hadir di majelis salawat dan di majelis ilmu, mudah-mudahan dosa kita, dosa kedua orang tua kita serta guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dikabulkan hajat dunia dan akhirah, dikayakan Allah menjadi orang yang pemurah, dipanjangkan umur untuk taat ibadah kepada Allah, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, diberikan zuriat yang saleh-salehah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.